Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari yang pertama pengajian kita Selasa malam ini di bulan Desember, awal bulan Desember ini kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang datang pada pengajian malam hari ini diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan rizki ini turah-turah, rizki ini kathah. Saged kagem tindak Mekah, saged kagem tumbas sawah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan membahas tentang hidup harus bahagia. Semua kehidupan itu pasti bermuara kepada kebahagiaan asalkan mengikuti aturani Gusti Allah. Bukan aturani awake dhewe. Mengikuti aturan Al-Qur'an dan Al-Hadis pasti bahagia. Mengikuti aturan Kanjeng Nabi pasti bahagia. Nek kula kalian jenengan ngeyel sengsara. Nah, sekarang kula kalian jenengan niki ngaji malam ini di tempat ini sebetulnya dalam rangka mencari, menggali ilmu itu agar kula kalian jenengan diberikan jalan oleh Allah hidup menuju kebahagiaan baik di dunia sampai nanti di akhirat. Baik, sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan dulu. Mulai dari sebelah kiri sana. Sebentar. Mulai dari sebelah kiri sana. Ya, perkenalkan namanya siapa satu persatu. Monggo silahkan. Silahkan. Namanya? Oke, sebelahnya lagi. Namanya? Oke. Sebelahnya lagi? Oke, ya. Satunya lagi? Iya. Ya, satunya terus satu persatu. Iya. Di belakangnya? Oke. Ya, depan boleh pakai masker. Di belakangnya siapa namanya? Oke. Ya, terus giliran satunya lagi? Iya. Oke. Yang sudah boleh pakai maskernya silahkan, namanya siapa? Oke. Satunya? Ya. Ya, satunya? Ya. Belakangnya siapa namanya? Oke. Satunya? Ya. Satunya? Oke. Terus? Ya. Satunya lagi? Oke. Satunya lagi? Ya. Ya. Ya, baik. Ya, sampai ke Sandung. Baik. Ya, baik. Ya, belakangnya siapa namanya? Sebutkan namanya. Oke, satunya. Iya, oke, satunya. Ya, baik. Langsung. Baik, ke depan lagi nggak apa-apa. Kita mulai, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita matikan ya. Biar ada lagi. Tinggal ini aja nanti.
Posisinya di mana itu? Oke, cukup. Ini dihidupkan. Dalam. Hidupkan. Bu Ismi. Biar tidak terlalu gelap. Oke, sudah cukup. Baik, kita mulai ya. Agak remang-remang. Hidup harus bahagia. Wajib hidup itu harus membawa kebahagiaan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat di sini. Apa sih yang disebut dengan bahagia itu? Ada rumusnya itu. Bahagia itu, yang disebut dengan bahagia adalah antara harapan dan kenyataan. Jadi bahagia itu di sela-sela antara harapan dan kenyataan. Artinya seperti apa? Kita lanjutkan. Ya. Artinya bahagia itu bisa diraih jika yang diimpikan menjadi kenyataan. Kulo kalian jenengan pasti punya impian. Pasti punya cita-cita. Jikalau cita-cita itu bisa diraih, pasti hidup kulo kalian jenengan akan bahagia. Kesedihan kebalikannya, kesedihan timbul karena kenyataan yang tidak diharapkan. Kepengen jadi pilot, dadak jadi ustadz. Misalkan, masih lumayan jadi ustadz, jadi sopir. Kepengen jadi sopir pesawat, malah jadi sopir truk. Nah, ini yang kadang-kadang timbul rasa sedih karena kenyataan yang tidak diharapkan. Baik, kita lanjutkan. Atau karena keinginan yang tidak dapat diwujudkan. Makanya di sini kulo kalian jenengan harus ngerti jalan hidup itu. Jalan kebahagiaan itu di mana letaknya sebetulnya? Sebetulnya gampang, Bu. Kalau kalian jenengan bahagia itu jangan dianalogikan, diartikan dengan karepe dewe. Bahagia itu harus bersifat bahagia itu harus sesuai dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab nek ulo kalian jenengan mengartikan bahagia itu karpe dewe, kita akan tertipu, Bu. Akhirnya kulo kalian jenengan terok-terok kehidupannya orang lain. Ketok-ketok, koyok-koyok orang yang punya mobil mewah, orang yang punya kedudukan, orang yang punya rumah yang megah, itu kaya-kaya sudah padahal belum. Orang yang hidup di pinggir jalan, mungkin rumahnya sempit, rumahnya mungkin sangat sumuk, belum tentu sedih. Sebab kebahagiaan itu tidak terletak pada rumah yang mewah dan megah. Bahagia itu tidak terletak pada orang yang punya mobil banyak, punya tahta, punya jabatan yang oke, bukan. Kata Rasul, bahagia itu ada di sini, ada di dalam hati. Sederhana sebetulnya bahagia itu. Cuman kalau kalian jenengan sederhananya ke jalan bahagia itu jarang orang mencari. Jarang orang mencari. Kadang-kadang sekarang ini jalan kebahagiaan itu kayak sudah unik bin antik. Kok bisa Ustadz? Yuk kita lihat.
Ada 7 kunci kebahagiaan menurut Ibnu Abbas. Ini yang akan kita bahas, Ibu. Kalau 7 kunci kebahagiaan ini sudah kita ambil, kita sudah pegang kuncinya, pasti kita hidup kita bahagia. Yang pertama, ya, berapa kunci kebahagiaan itu? Ada 7. Pertama, Ibu, bahagia itu bisa diraih jikalau kulo kalian jenengan punya hati yang selalu bersyukur. Niki sing angel, Bu. Bahagia itu bisa dirasakan oleh orang yang ketika ia mendapatkan kenikmatan sekecil apapun kenikmatan itu, maka orang itu mengucapkan alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kalau kalian jenengan menafikan kenikmatan itu. Makanya Rasul pernah mengatakan ada 2 kenikmatan yang hampir 2 kenikmatan yang hampir tidak pernah dirasakan oleh manusia. Maghbunun fihima. 1 nikmat sehat dan nikmat sempat. Koyok-koyok nikmat sehat dan sempat kulo kalian jenengan itu dianggap sesuatu yang biasa. Padahal itu luar biasa loh, Bu. Kulo kalian jenengan sempat dan menyempatkan sehat dan menyehatkan, itu luar biasa loh. Tidak semua orang itu ketika diberikan kesehatan kemudian dia berperilaku seperti orang sehat. Tidak semua orang yang punya kesempatan kemudian berperilaku seperti orang yang Berapa banyak orang yang sehat tapi koyok-koyok wong sakit. Berapa banyak orang yang sempat tapi koyok-koyok wong sibuk. Kayak nggak ada waktu. Makanya Rasul mengatakan maghbunun fihima, sehat dan sempat. Saya tahu ketika panjenengan datang ke sini, panjenengan itu mengorbankan beberapa hal yang mungkin jenengan tidak bisa diucapkan ke saya. Bisa jadi jenengan mungkin baru-baru pulang dari bisnis, bisa jadi jenengan mungkin baru pulang dari sana, dari sini. Kemudian jenengan menanggalkan rasa kecapean itu dan meraih, itu juga bagian dari takdir yang Allah berikan kepada panjenengan. Mungkin dalam hati kulo kalian jenengan nikmatnya berbaring di saat panjenengan itu merasakan panjenengan baru pulang dari luar kota, panjenengan lebih laya-laya di rumah, tapi jenengan masih menyempatkan untuk hadir. Kan hati. Itulah kekayaan, Bu. Ada orang klesetan nang omai, enggak punya kesibukan apa-apa, tapi tidak pernah sempat, Bu. Tapi ada orang yang sibuk, tapi dia selalu menyempatkan. Pilih itu. Hidup waktu ini tidak akan terulang lagi. Waktu ini tidak akan terulang lagi kalau kalian jangan menyempatkan. Besok itu sudah besok. Makanya al-waktu kasaif. Waktu itu laksana pedang. Jikalau kau tidak memanfaatkan waktu itu, kau akan dimakan oleh waktu itu. Hidup ini serba tiba-tiba. Saat ini kalau kalian jangan masih sehat, tiba-tiba besok sudah sakit. Kita nggak tahu. Ada seorang takmir di Jalan Mangga, di Jalan Gang Mangga, di Pondok Chandra. Itu sering ngundang saya, Bu. Saya cemas, kenapa nih orang kok jarang ngundang saya. Biasanya 1 bulan 1 kali dia mesti calling saya. Ternyata kemarin ketika saya silaturahim ke rumah saudaranya, dia mengatakan bahwa si A itu Ustadz berada di rumah sakit RSI karena kena isolasi COVID-19. Tidak ada yang tahu. Manfaatkan. Maka kolbun syakirun, hati yang penuh selalu bersyukur kepada Allah,
Ciri-cirinya tidak ada ambisi yang berlebih-lebihan. Aku kudu pokoknya. Kak, panjenengan kalau seperti itu, jenengan akan diperalat dan diperbudak, tidak akan pernah merasakan bahagia. Pokoknya tidak ada ambisi yang berlebihan, biasa aja lah. Apalagi kalau kalian jenengan ambisi terhadap aduh, ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Sikil digaya ndas digaya sikil. Kehujanan, kepanasan, pergi pagi pulang malam, peras keringat, banting tulang. Tapi gak pernah sholat. Yang ada di otaknya itu apa? Pokoknya kudu dapat duit. Saya mengatakan kepada panjenengan, ya udahlah, sekalipun saya punya budget 14 juta, gak apa-apa, bismillah. Mudah-mudahan besok lusa ada hamba Allah. Siapa tahu Allah menggerakkan dari orang yang tidak disangka-sangka datangnya. Seperti seorang ustadz dari Safinda, Bu. Ustadz dari Safinda itu menerjemahkan, dia itu menerangkan. Dia juga seorang ustadz bawa laptop kayak gini kalau ceramah. Tapi dia menerjemahkan Al-Quran, tidak seperti saya. Jadi tematik begitu, saya kan menerjemahkan itu ceramahnya saya kan per tema. Sekarang bisa jadi motivasi, besok bisa jadi sholat, besok jadi bisa wudhu, besok jadi bisa maulud, besok jadi bisa Isra Mi'raj, dan itu semua ada di sini. Kalau itu enggak, khusus Al-Quran. Sehingga kadang-kadang karena materinya itu aja, akhirnya kadang-kadang kalau ceramah di masjid itu hampir kadang-kadang Bu, hampir kadang-kadang 2-3 bulan itu jamaah sudah terjadi kebosanan. Ustadznya mohon maaf tidak usah saya sebutkan namanya. Akhirnya kebosanan Bu. Beberapa tempat di masjid itu saya yang mengganti Ustadz. Mohon maaf, kalau bisa pengajian yang hari ini diganti Ustadz aja deh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau saya selama saya masih kosong, saya jalan gitu aja. Hampir. Dan Ustadz ini suatu saat ditawari oleh seseorang. Karena memang melihat laptopnya sudah rusak. Laptopnya sudah rusak. Ada seorang pengusaha yang kebetulan mungkin rizkinya turah-turah. Ustadz, mau nggak saya belikan laptop? Saya ingin berjariah Ustadz. Ustadz kan ngajar ngaji. Ustadz kan ceramah. Aku juga pengen Ustadz menjadi jalan. Ketika Ustadz ngaji aku juga dapat pahalanya Ustadz. Itu sampai merengek-rengek loh Bu. Orang ketintang. Tidak usah saya sebutkan namanya. Orang ketintang. Suaminya seorang profesor. Sudah almarhum. Guru besar dari UNESA. Ustadz, baik Ustadz, saya belikan laptop. Ternyata dibelikan laptop, jenenge wong gak ngerti langsung dituku. Pokok yang germurah dituku. Ya podo ae karo kasusku mau. Ustadz, ini laptop kok mau nyerai? Yo iya. Sekarang ya Allah, saya tahu Bu. Masya Allah, rego gowo rupa. Barang sekecil gini loh, Masya Allah Bu. Sedangkan kalau masuk ke dalam toko laptop itu podo karo regani sepeda motor, Masya Allah, ya Allah ya Rahman. Ini dulu saya beli, ini beli 5,5 Bu, 5.500.000. Tahun 2008, kalau nggak 2009, 2008. 5,5. Dan kapasitasnya sudah bagus sampai. Karena sekarang sudah berusia berapa Bu? 13 tahun lah berjalan, 12 berjalan. Ya mungkin seiring dengan berjalannya waktu yang namanya barang suatu saat juga lemot karena terlalu kebanyakan bebannya. Akhirnya dia, Ustadz, dia bilang pada saya, seandainya orang yang mau membelikan laptop ngomong dengan aku, Ustadz, sampean tak tukokno laptop ning budgete sakmene. Gak popo Ustadz, tak tambahi dhewe, tapi aku tuku sing lebih. Kan enak. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya? Jadi Ustadz itu dibelikan oleh orang ketintang. Jadi orang yang dari ketintang itu ngomong dulu, Ustadz, ngapunten nggih, kula gadah budget sak menten. Niki kula paringaken jenengan pun jenengan tumbas piyambak. Tapi karena dia yang beli sendiri, angger ono laptop regane 4 juta, akhirnya munyer sih.
Masya Allah. Jadi kalau saya pribadi mending aku tak tuku dewe, engko nek kurang tak tambahi gitu. Enak begitu, Bu. Jadi dapat yang terbaik gitu loh. Nah, baik. Jadi orang itu sampai seperti itu karena memang kesempatan memang seperti itu, Bu. Jadi apa yang menjadi uh, pekerjaan dari Ustadz itu ketika memberikan pembelajaran tentang Al-Quran, terjemahan itu, maka orang yang berjariah itu katut. Terus katut. Dan fadilahnya majelis ilmu itu luar biasa, Bu. Jangan dianggap sepele. Malam ini seandainya kulo kalian jenengan dikabulkan oleh Allah, fadilah majelis ilmu diberikan kepada kita semua, saya tidak berlebih-lebihan berdasarkan hadis dari Ibnu Majah, mudah-mudahan 100 dosa, bahkan 1000 dosa kita malam ini diampuni oleh Allah. Amin. Allahumma. Itu satu majelis talim. Coba bayangkan Ustadz itu berapa majelis talim dia datang sini, datang sana, hari ini ke sana, hari ini ke sana. Coba. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi qalbun syakirun itu tidak ada stres. Karena ambisi yang berlebih-lebihan. Qalbun syakirun itu selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Makanya kalau saya sudah sesuatu yang mungkin di luar jangkauan saya, udahlah mandek saya. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq gitu. Udah gitu aja. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya pertolongan Allah akan datang. Selagi kita punya niat baik. Selagi kita punya niat tulus. Saya yakin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Jadi ngopene jenengan niku ternyata harganya mahal apa murah, Bu? Ngopene jenengan niku mahal apa murah? Ngono, tak openane koyo ngono harganya mahal, ngaji ini si aras-arasan kebacut kebangetan ngono iku. Jadi saya itu memberikan berkreasi setiap hari. Yo opo carane ngaji ku enak ngono lho. Gak monoton koyo ngono lho. Uwentino ngono. Nah, lihat di sini, Bu. Bagaimana jalan menuju kebahagiaan itu? Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tabari, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, "Man asbaha minkum aminan fi." Coba ini ada nama saya di sini ya. Ini apa ini? Ya. Cuman di sini ma'afi ya, ma'afi. Fi jasadihi. Jadi ma'afi itu diartikan di sini dengan sehat. Sehat. Alhamdulillah Ustaz Ma'afi selalu sehat. Ya. Insya Allah. Barang siapa dari kalian yang merasa aman di rumahnya, aman di rumah nggih? Semua nggih? Ada yang merasa kemalingan? Boten enten. Aman, alhamdulillah. Kemudian setelah aman di rumah, coba lihat ini. Sehat badannya, sehat napa boten panjenengan? Sehat. Kemudian setelah sehat badannya, ia memiliki makanan untuk hari itu. Kulo kalian jenengan wonten napa boten enten daharan hari ini? Ada, kalau tidak jenengan tidak akan ke sini. Malam ini sebetulnya tadi saya sebelum pengajian harus ngisi bensin dulu, ternyata tidak sempat. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya. Karena memang kadang-kadang saya masak, kadang-kadang nggak masak, Bu. Tadi ketika ketika mau makan, waktunya masih belum memungkinkan. Sehingga panjenengan sudah 7:30. Ya sudahlah, nanti juga nggak apa-apa. Jenengan sudah makan apa Tering? Ada yang belum? Oh, ada belum ya? Ya jangan, kalau bisa makannya harus tepat waktu loh, jangan terok-terok Ustadz Maafi. Cukuplah Ustadz Maafi yang seperti ini. Jangan ikut-ikutan saya. Jangan sampai diet, dietrek-etrek pisan.
Kemudian panjenengan gak ada makanan tadi kan, di sini dikatakan di rumahnya aman. Kemudian sehat badannya. Kemudian makanannya juga ada. Maka apa kata Rasulullah? Seakan-akan telah dikumpulkan untuknya dunia beserta isinya. Jadi isi dunia itu sebetulnya satu, rumah aman. Kemudian dia memiliki makanan, sehat badannya, memiliki makanan, itu aja. Seolah-olah isi dunia itu sudah diberikan kepada orang itu. Coba. Dan kalau sudah seperti itu, berarti kulo kalian jenengan harus bersyukur. Lihat di sini. Sesungguhnya Allah yang maha luas karunia-Nya, lagi maha tinggi, akan menguji setiap hambanya dengan rizki yang telah ia berikan kepadanya. Barang siapa yang ridho dengan pembagian Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rizki tersebut untuknya. Dan barang siapa yang tidak ridho, tidak puas, niscaya rizkinya tidak akan diberkahi. Makanya kalau kalian dengan ridho, kudu ridho. Sebab rizki, jodoh, mati, itu sudah diatur oleh Allah. Kalau kalian jenengan nggak usah iri-irian. Rizki saya dengan rizkinya Mbak Siti itu tidak akan tercampur, tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar, Bu. Bisa rizki tertukar, ceritani Ustadz Zainuddin. Ustadz Zainuddin pernah dikumpul almarhum, Bu. Penceramah kondang dari Jakarta, Betawi itu. Betawi Jakarta ya. Pernah dengan korinya. Tiba-tiba amplop Ustadz Zainuddin diparingno korie. Amplop korie digekno Ustadz Zainuddin. Loh, sece Bu. Tebeli podo napa boten? Boten sami. Saya pernah juga dulu. Tapi alhamdulillah orangnya datang ke rumah saya. Seandainya tidak datang ya sudah, nggak apa-apa. Yang lucu juga saya sendiri juga pernah merasakan. Saya pernah ceramah di tempat orang lain, Bu, pernah ya. Saya tidak kenal dengan orang itu. Saya pikir itu bukan suaminya, karena yang saya kenal itu istrinya, Bu. Misalkan Mbak Siti ngundang saya ceramah di rumahnya Mbak Siti. Saya belum kenal dengan Cak Roykan. Karena rumahnya Mbak Siti itu besar misalkan. Ya. Tiba-tiba setelah saya pulang pengajian itu, saya usai pengajian sambil doa, istrinya datang ke rumah saya, datang ke depan gitu. Memberikan amplop itu kepada saya. Ustadz, ngapunten, niki sekedar transport untuk Ustadz, ngapunten Ustadz. Oh nggih, jazakallah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Saya bilang begitu, Bu. Saya keluar dari rumah itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang saya nggak kenal, Bu. Dia juga ngasih amplop. Saya pikir nih orang sedekah. Saya sering loh seperti itu. Kemarin di BPN, mohon maaf, di BPN itu saya khutbah. Ternyata orang ada yang ngasih uang sama saya. Loh, coba loh. Alhamdulillah. Iya, saya nggak paham. Tiba-tiba setelah saya keluar juga ada orang yang minta kartu nama. Ustadz katanya terhibur kami dengan bacaan Qur'annya. Terhibur kami dengan ceramah Ustadz. Nah itu seperti itu. Kadang sering, Bu. Mohon maaf, saya sering ya. Sering. Saya beberapa kali pernah dikasih orang itu amplop ketika saya mau pulang. Ustadz, lu sampean turun tanda tangan lu. Loh, iki amplopnya. Belum, bukan itu. Itu pemberian dari Pak Haji A. Di mana Pak Haji A itu sering memberikan tip kepada khotib yang dianggap ya menurut dia khotibnya bagus gitu loh. Dia selalu memberikan tip. Nah, itu ada, Bu, di masjid-masjid itu ada orang yang ngasih roti seperti roti apa itu? Amanda itu? Brownies itu ya? Ada, Bu, itu disedati, Bu. Setiap ada khotib dia pasti sedekah. Coba. Ada orang yang seperti itu. Makanya alhamdulillah panjenengan di setiap ada kajian itu kalau memberikan makanan itu luar biasa. Luar biasa, mohon maaf, luar biasa itu. Dan yang dikasih makanan orang-orang yang ngaji, orang-orang yang berada di majelis ta'lim Rasulullah. Itu luar biasa. Sering seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu gimana? Saya SMS kepada istrinya. Saya tanya ketika pulang, loh
saya dapat 2 amplop, saya pikir karena itu ya diberi orang, mestinya maaf kalau hanya sekedar diberi dengan ketika saya dikasih transport untuk ceramah, sama apa beda? Sama apa beda? Pasti beda, pasti beda. Nah, ketika saya buka di rumah kok sama? Ah, ini berarti ada yang konslet. Berarti bojone ngekei, sing wedok ngekei, sing lanang ngekei. Kalau begitu haram apa halal? Haram apa halal? Loh, yang mau nih halal pisan. Dunyan kabeh. Iya, memang saya dikasih, tapi ketika saya melihat seperti itu, saya was-was. Nanti jenengan masih belum saya jelaskan bagaimana. Ya itu yang disebut dengan apa ya? Itu yang disebut dengan antara halal dan haram itu. Subhat. Seandainya suaminya tahu istrinya sudah ngasih, pasti suaminya tidak akan ngasih. Saya mikir di rumah, tak balik no ora, tak balik no ora. Aku kan dikei, tapi kok jumlahi podo. Tak balik no ojo, tak balik no ojo. Atik muni tekek pisan, balik no, tekek ora, balik. Nek jenengan dibalik no napa boten? Oh kedunyan iki. Akhirnya Bu, saya WA. Itu yang kejadian di Paduko. Yang di Kutisari beda lagi. Itu dua-duanya ngasih juga. Tapi yang Kutisari saya datang dengan istri saya kembalikan. Kalau yang di Paduko saya WA dulu. Bu, ngapunten, kula boten semerap. Wau ten ngajeng niku wonten tiang jaler, ciri-cirine ngeten niku sinten nggih? Itu suami saya Ustaz. Loh, berarti salah Bu niki ngapunten kula diparingi amplop kalih, diparingi amplop double. Ngapunten nggih, binjing ngapunten sonten kula wangsulaken kula paringaken teng kene pembantuni. Dijawab Bu, Ustaz, mak boten usah Ustaz, anggap niku rezeki jenengan. Alhamdulillah. Saya dapat seperti itu dan itu ojo arep-arep loh Bu. Seperti itu di pertama kejadian di Panduko, ojo arep-arep. Kejadian lagi di Kutisari. Dapat double meneh iki. Pasti gak gelem. Ojo muni ngono. Terlalu pede. Aku muni sama istri saya, "Dek, ayo balik no rono." Balik no langsung nang omahe. Ojo di WA. Karena kejadian kemarin setelah di WA orangnya gak mau dikembalikan, gak gelem nerima kan, mungkin jadi nggak enak kan, sudah kadung tak tampani. Nah akhirnya yang di Kutisari saya kembalikan Bu, saya datang, assalamualaikum, lah Ustadz wonten napa kok wangsul malih? Ngapunten kula diparingi amplop double niki wau niki, padahal Bu mohon maaf nggih, pemberian suaminya dengan pemberian istrinya lebih banyak pemberian suaminya. Sing tak tampani sing endi? Lho ngono kedunyan maneh iki. Sing tak tampani bojone, tak tampani sini. Taruhlah yang dikasih istrinya itu 200, sing dikei bojone 300, ojo akeh-akeh. Tambah 1 juta jenengan balik no ae. Kok nek ana bojone ae, Bu niki amplope jenengan kula sampun diparingi bapak wau, ketara soalé sing tekok bapake 1 juta. Ojo ngono. Akhirnya saya kembalikan Bu, walaupun lebih banyak daripada suaminya yang 300 saya kembalikan. Maaf, tanya istri saya. Ngapunten nggih, niki kula wangsulaken. Napa Ustaz? Niki wau kula diparingi amplop double. Oh, nggih pun. Matur nuwun Ustaz. Ya Allah, alhamdulillah. Ditampani. Anyep Bu, gara-gara kepedean nang kono-kono mau iku lho. Mangane jenengan jangan arep-arep nek ana apa-apa. Ngene lho kebagian, kecewa pulangi. Istri saya bilang, tak pikir gak gelem Mas. Paham nggih? Pun. Jadi seperti itu tiba-tiba apapun yang terjadi setelah dikembalikan Bu, tiba-tiba
jarak 2 minggu, saya ditelepon oleh istrinya, Ustadz, sudikah kiranya Ustadz datang ke tempat kami punya acara, silakan Ustadz isi acara itu dengan pengajian. Saya ngisi pengajian, Bu. Amplop itu sudah ada tanda di bolpen saya untuk menunjukkan bahwa amplop yang saya kembalikan itu adalah amplop pemberian bapaknya yang harus saya kembalikan lagi karena itu bukan hak saya. 2 minggu lagi, Bu, saya diundang. Ketika saya dikasih amplop, lagi kira amplop sing wingi. Artinya orang itu kepengen mengembalikan lagi amplop ke saya, tapi dengan jalan saya harus cerah. Ini loh, Bu. Jelas napa boten? Iki lho, hati-hati lho ngono iku. Kenapa? Isinya tetep wong mari tak kelenteki kok. Oh, iku kedonyan ditambahi. Paham nggih? Jadi sebetulnya syukur tuh ada di situ, Bu. Nek kalau kalian jenengan paham bahwa rumus kehidupan itu, seperti roda yang berputar. Pokoknya nek kalau kalian jenengan syukur tok isine mawon, tapi satu, Bu, yang ini kita harus pandai belajar, betul-betul pandai belajar. Mungkin saya sampai sekarang masih belum bisa, tapi saya belajar untuk bisa. Bisakah kita ketika kalau kalian jenengan didolimi orang, disakiti orang, dikhianati orang, kita masih tetap menjawab itu dengan sebuah senyuman dan doa pada orang itu? Belum bisa, Bu. Nek panjenengan bisa, panjenengan ciri-ciri orang yang sukses. Bahagia, Bu. Tapi kadang-kadang kan boten. Enggih, kula niku ikhlas, tapi ikine meweli sian padha wae. Gak iso sian. Belum bisa, Bu. Panjenengan didolimi karo bojone. Bojone sik tolah-toleh. Padahal orang nyambut gawe. Hebat, makanya Butullah iku hebat takone, ya Allah, ya Rahman, subhanallah, luar biasa. Calon surga Butullah iku. Amin. Allahumma ngono lho. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Moga-moga YouTube iki gak diwaca Pak Tulang kok. Kan aku kan gak nyinggung. Biar dia tergugah ya, untuk menjadi orang yang lebih berkreasi lagi dalam hal mencari rizki sehingga bisa mencintai Butullah dengan cinta yang sebenar-benarnya. Ngono lho maksudku. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Baik, qanaah. Ini lho, Bu, si wangil qanaah iki. Qanaah niki sering kita bahas, sering kita artikan, sering kita baca, tetapi untuk diamalkan itu agak sulit. Qanaah itu tidak akan pernah ngersulo ketika kulo kalian jenengan selama pandemi kita diberikan rizki pas-pasan, padahal sebelum pandemi kulo kalian jenengan rizki ini turah. Bisakah kulo kalian jenengan mengatakan alhamdulillah di saat sebelum pandemi karena kulo kalian jenengan rizki ini turah-turah, di saat pandemi mungkin rizkinya sangat sedikit sekali, tapi kita tetap mengatakan alhamdulillah? Belum bisa, Bu. Kulo kalian jenengan, ya Allah, kemarin ya Allah saat derenge pandemi gaji kulo sak minten ya Allah, sak niki qanaah napa boten? Dereng, bukan boten, dereng. Saya masih juga belum, Bu. Orang yang qanaah itu gak ngomong, Bu, mungkin ini yang terbaik buat saya ya Allah. Biar aku merasakan ketika engkau memberikan rezeki yang banyak itu kepadaku. Aku mensyukuri saat ini aku merasakan, ya Allah, betapa engkau memberikan rezeki sekian tahun tapi aku tidak pernah mensyukurinya. Di saat pandemi ini ada, ya Allah, baru merasakan betapa nikmatnya rezeki yang kau berikan kepadaku. Jelas napa boten? Jelas napa boten? Bayangkan, Bu, jadwal saya untuk manggung, untuk ceramah di bulan Ramadan itu kurang lebih selama Ramadan itu kurang lebih 80 sampai 90 tempat. Mulai pertama sampai terakhir 30 hari. Berarti satu hari kalau sampai 80, 2 sampai 3 kali ceramah. Karena pandemi, Bu, tinggal 10.
Berarti yang 80 hilang. Ayo, aku lebih banyak menikmati tarawih dengan istri dan anak-anakku. Sampai aku gak konsentrasi ndelok tingkah pola anakku sing lanang. Begitu Allahu Akbar sikili nendang kakake ning buri. Ya Allah, aku sampai blank. Sampai tarawih telung rokaat gara-gara ngelirik anak kusing sikili nendang sirai mbak. Ya Allah ya Rahman. Saya mengatakan ya Allah sebelum pandemi, ya Allah dalam hati itu loh Bu, dalam hati. Sebelum pandemi aku tidak pernah seperti ini ya Allah. Aku bisa berkenalan dengan orang, disapa orang, dihormati orang, disalami orang, disenyumi orang ketika datang ke masjid, keluar masjid, masuk masjid, keluar masjid. Sekarang saya ada di rumah. Allah memberikan pelajaran kepada saya, ya Allah betapa nikmatnya orang itu ketika dia bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian setelah dia pulang, masih sempat diberikan transport oleh orang lain. Coba di situ Bu. Mahalnya di situ. Kulo kalian jenengan tidak merasakan. Belum bisa menikmati nikmat sehat kecuali kulo kalian jenengan sakit. Gak bisa kita. Nek sehat koyok ini gak iso. Dikasih sakit oleh Allah baru merasakan. Ya Allah koyok ini ya. Baru kita merasakan bahwa sehat itu betul-betul nih. Ojo koyok Fir'aun lho Bu. Fir'aun iku gak tahu loro belas. Ngeluh tok ae lo gak tahu. Ada yang tidak pernah ngeluh di sini? Berarti nek jenengan gak tahu ngeluh berarti dulure Fir'aun. Sehingga karena dia gak pernah sakit sedikit pun memang diumbar Gusti Allah, dijarno, diistidroj karo Allah. Dilulu wis sakarepe. Sampai dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Karena merasa dirinya kaya, merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya sehat, gak pernah sakit, merasa dirinya kuasa, bersewenang-wenang. Akhirnya sombong. Coba. Lalu di mana surga itu? Jangan dianggap ketika kulo kalian jenengan dihimpit oleh ekonomi, dihimpit oleh penyakit, kemudian kita tidak bahagia. Mungkin di balik itu ya Allah kita merasakan kebahagiaan baru sekarang. Karena dulu kita lupa. Karena dulu kita masih belum merasakan bagaimana nikmatnya orang ngaji, istiqomah, tahajud istiqomah, sholat istiqomah. Makanya jenengan hati-hati lo ya. Jangan sampai pernah kulo kalian jenengan membedakan masa pandemi dan sebelum pandemi. Sebelum dan masa pandemi. Kalau kalian jenengan misalkan masa pandemi, zikirnya sekian. Di saat sebelum pandemi zikirnya sekian. Di saat pandemi sekarang zikirnya, itu berarti sudah berubah. Halo? Sebelum pandemi rajin puasa sunnah. Di saat pandemi, males. Sebelum pandemi sering ke masjid. Setelah pandemi tambah males. Hati-hati jenengan. Jangan dijadikan alasan itu. Kecuali memang di situ memang berbahaya. Selagi panjenengan bisa aman, bisa pakai masker, kenapa tidak? Hati-hati. Memang jenengan punya alasan, tapi jenengan tidak mau berusaha untuk meraih surga itu yang terbaik. Panjenengan dapat 10, oke, 10 yang seperti apa? Bisa jadi 10 antriannya paling belakang. Jangan mau cari bagaimana caranya 10 tapi antriannya paling. Begitu loh maksud saya. Surga itu macam-macam Bu. Tapi surga jenengan itu antriannya yang keberapa? Alhamdulillah Ustadz kan yang penting masuk surga. Iya saya tahu. Tapi nanti jangan sampai kalau kalian jenengan kita ini memang 10 terbaik. Tapi paling kari-kari dewi. Jangan Bu. Besok itu semua orang yang masuk surga dan semua orang yang masuk neraka itu sama-sama menyesal. Yang masuk surga juga menyesal. Ya Allah, kenapa aku kok tidak sampai surga yang sana? Ya Allah, kok baru merasakan di sini? Ya Allah, seandainya dulu ketika saya di dunia, saya memaksimalkan ibadah, saya ada di sana bukan di sini. Ya Allah, masih untung di surga. Sing neraka iku lho. Iku bolak-balik ditakoki karo malaikat, "Lapo sampean kok isuk sampean nyemplung nang kono? Kene opo sampean?" Loh, enjoy aja. Aku kan mau bikin acara di neraka. Loh, hati-hati. Kuayam. Yang penting aku gak.
menunjukkan siapa. Orang masuk neraka itu dengarkan, melayang itu 7 tahun, itu 7 tahun urusan akhirat loh ya, bukan urusan dunia. Jenengan nyemplung itu melayang-layang itu belum sampai berada di dasar, Bu. Ya Allah, 7 tahun urusan akhirat baru tiba di dasar neraka. Begitu jenengan kakinya nemplek di neraka, di dasar neraka, otak jenengan mendidih. Ya Allah. Aduh. Makanya jangan sekali-sekali nggih yang ngaji jangan sampai ngoten nggih. Jangan sampai seperti itu sebab itu hukumnya sudah murtad, Bu, enggak boleh. Ada orang tolong ya dong jenengan salat nggih, tolong aku titip salam mawon nang ngene Gusti Allah. Murtad lho, Bu. Hati-hati lho. Aku gak usah sembayang sampean tok sing sembayang, tapi engko nek Siratal Mustaqim aku kecemplung aku tak nyekel sampean yo. Murtad lho. Hati-hati lho. Paham nggih? Paham nggih? Nah, jadi seperti itu. Jadi qanaah itu selalu merasa cukup dengan harta yang akan dicari. Yang dicari akan senantiasa mendatangkan keberkahan. Sedangkan mencari harta dengan ketamakan, maka seperti itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Dan keberkahan pun akan sirna. Ya Allah. Jadi orang gak boleh tamak. Nggih. Nerimu ing pandum. Memang dasar rizkiku sudah segini. Alhamdulillah ya Allah. Gajiku 5 juta. Berapa banyak orang-orang yang gajinya masih 4 juta. Yang 4 juta alhamdulillah ya Allah. Gaji 4 juta berapa banyak yang gajinya tinggal 3 juta. Begitu terus, Bu. Ayo urusan dunia selalu lihat ke bawah. Itu loh, Bu. Paham nggih? Paham nggih? Pun. Baik. Kita lanjutkan. Ya, 10 menit lagi kita harus usai. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang pertama, Bu, ini yang paling penting, kunci di rumah tangga ternyata adalah pasangan hidup yang solihah. Al-azwaju sholihah. Berbahagialah seorang suami jikalau istrinya menjadi istri yang sholihah. Maka dia akan merasakan kebahagiaan itu. Berbahagialah seorang suami yang mempunyai istrinya yang taat. Karena memang pertama kunci kebahagiaan itu ternyata ada pada istri. Sing masak yo istri. Sing nyapu yo istri. Nek sing istri nyapu, sing lanang ngepel. Nek sing istri iku nyuci, sing jemur, sing lanang ngewangi. Ojo meneng. Jadi seperti itu, saling membutuhkan. Ya. Ciri istri yang soleh itu di sini ada enggak? Sebentar, Bu, saya lihat dulu ada enggak. Kalau tidak saya terjemahkan dulu dengan bahasa saya. Ini ada. Ciri istri yang solihah itu adalah taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Ketika suami tidak ada, maka sang istri pun amanah dia. Tangannya amanah, pandangannya amanah, kehormatannya amanah. Karena seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki hanya untuk suami. Makanya jenengan hati-hati kadang-kadang di depan suami, ya Allah. Dasteran bolongi 10, nengarep mambu pindang. Neng buri mambu balsem, masya Allah nih arisan macak ayu, semprotani parfumi sampai 7 arah. Kok wangi temen, Bu? Yo arisan ya, arisan. Hati-hati. Jadi istri yang solihah adalah taat dan memelihara. Itu yang pertama, istri yang solehah yang apa? Taat dan memelihara.
Selagi perintah itu tidak bertentangan dengan urusan agama. Jikalau ada seorang istri, seorang suami sudah melarang, wis ojo ngaji. Maaf, tidak boleh ditaati. Gak usah budal haji, gak usah ditaati. Sebab itu perintah Allah. Gak usah sembahyang, gak usah ditaati. Gak usah nang musola, gak usah ditaati. Hati-hati. Ayo, makanya luar biasa Bu. Ya Mbak Elok itu luar biasa ya. Suaminya istiqomah ke masjid, ke musola. Mbak Elok juga istiqomah di sana. Saya setiap hari selalu di sini dengan suaminya. Kadang-kadang Pak Badri juga dengan saya. Bisa dihitung di sini Bu, suami siapa yang setiap hari ketemu dengan saya. Pak Wardi, Pak Haji Wardi yang polisi itu, ya Allah istiqomah sekali. Artinya saya punya teman lah. Saya alhamdulillah Bu, toleh artinya saya punya teman gitu. Jangan sampai aku iki adan dewe, kemudian tikiran dewe, komat imam dewe, ya Allah apes. Tapi enggak, sekarang ya alhamdulillah enggak ya, karena sudah ada siapanya namanya juru adannya, karena ada Rahmat ya, ada Mamang. Mang siap Ustadz. Sebelum adan sudah dimasukkan. Enggak peduli anak saya lagi belajar. Mang, kalau nyetel tip jangan dimasukkan ke dalam Mang, jangan terlalu keras Mang, kecil aja Mang, nanti kerasnya pada saat adan aja Mang. Siap Ustadz. Besok keras lagi. Mang, jangan dikerasin Mang. Siap Ustadz. Pokoknya siap terus. Tapi besok dibawain. Aduh, ya Allah. Tak rasa enak Pak Paimin wingi pada saat ada Pak Paimin, sekalipun pelan-pelan kayak gitu suaranya, tapi enak Bu. Jadi enak, udah tahu dia sekali lagi Ustaz terus pundi Ustaz. Lagi ratu unggi, rati tebe enak. Walaupun adanya kayak begitu enggak masalah. Timbangannya adana diuber koyok diuber maling. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad. Adan lu gak sampai 5 menit mari. Saya itu bolak-balik ngomong. Nanti adannya pelan-pelan. Siap Ustadz, siap selalu. Besok baleni meneh. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian istri yang solihah itu adalah maukah, kata Rasulullah, aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki. Jadi perbendaharaan seorang laki-laki yaitu istri solihah. Seperti apa istri yang solihah? Itu idza nadhara ilaiha syarratkah sebetulnya di sini ya. Bukan syarratha. Syarratkah. Oh, idza syarrathu ini sebetulnya syarratha. Ya. Istri yang solihah itu yang bila dipandang ia menyenangkannya. Nyanya kembali kepada siapa? Ya, karena ada di hadis lain itu syarratkah ya, syarratkah ke suaminya. Kah itu kah itu kan fiil isim dhamir yang menunjukkan laki-laki. Kah itu bukan ki, kalau ki itu perempuan. Mudzakkar bukan muannas gitu loh. Ya. Apabila dipandang ia berarti kalau menyenangkan gimana Bu kira-kira? Halo? Wong wedok iku nek nyenengno wong lanang piye? Kalau didelok senyum, guyu, mesam tanggal 6 jari iki. Iki lak wis tanggal 6, tanggal 1. Ya, nek tanggal 6, nek tanggal tuwek kumat. Mencucu. Lapo sih Dek kok mencucu, gak duwe dhuwit. Wis.
Menelak gajian sih, Dek. Oh iya, begitu sudah ngerti bojone gajian. Masya Allah, sebelum tas ditekek iku wis langsung sepatu ini dilepas no, tasnya digawa no. Terus, Mas, bayaran endi? Iki wis dititung, Bu. Piro iki gaji nih? Biasanya bayaran 5 juta ya harus ya jangan sampai kurang. Terus kemudian langsung dikekno bojone, "Ki lho Mas sing 500 kayak biaya sampean, PEB sampean butuh bensin nang dalan." Sing 4,5 juta tekku, sing 500 wek. Ngono lho, saking sayange wong lanang iku lho Bu, jenengan sekalipun jadi ajudan di rumah tangga, tapi gajine ya untuk jenengan. Luar biasa iku. Sing duwe gaji. Sing bondo gondal gandul iku. Gregetno kok anjene. Wong lanang kok gak nyambut gawe. Neng ngomong kok bonda-gondal gandul tok ae. Nggih. Paham nggih? Enggak boleh. Saya selalu mengatakan bahwa laki-laki itu haram kalau tidak memberikan nafkah. Nafkah apa? Lahir batin. Lahir sik. Tahu nggak kenapa jenengan kok selalu minta mahar sebelum akad itu? Bahkan di saat akad jenengan wajib dikasih mahar. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Kenapa jenengan kok minta mahar dan wajib mahar itu? Kenapa? Ada yang tahu? Saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mahar 1 juta rupiah dibayar kontan atau tunai. Halan wis sah lah. Ya, diterima. Kemudian setelah itu, setelah panjenengan ijab kabul selesai, mahar harus enggak boleh utang itu. Kenapa? Yo, ada yang bisa jawab? Yo, kenapa? Ya, mahar itu ibarat apa ya? Nafkah lahir yang pertama yang diberikan kepada istri sebagai persyaratan bahwa dia istriku. Maaf, tanpa itu jenengan tidak boleh digauli. Tanpa itu seorang wanita tidak boleh digauli. Mas, mahar endi? Iya sama, alias mas kawin. Bahasa Arabnya mahar. Makanya panjenengan kalau bisa, mahar itu juga relatif disesuaikan dengan kemampuan sing lanang. Tapi semakin banyak, semakin bagus. Iya, itu bagian dari mahar itu. Dirupakan seperangkat alat sholat, Al-Quran, sajadah, mukena. Tapi jangan lupa uangnya tetap harus ada. Ojo terok-terok sopo wingi iku. Ada seorang pasangan mempelai mahari sandal bekas. Masya Allah, gila nih. Ya. Ya, itu bagian dari yang akan saya jelaskan. Gimana Bu Badri? Kenapa? Mestinya begitu. Jadi tanggung jawab pangan, sandang, pangan, papan iku tanggung jawab wong. Lah saiki sing golek sandang, pangan, papan ya sing wedok, sing lanang gondal.
Lah iki kan angin. Sing wedok mumet momete dalan. Golek duit sing lanang. Dalu-dalu jaluk. Jenengan tetap istrinya tetap harus ngasih itu, tetapi haknya itu harus diberikan. Hak istri itu bukan kewajiban, hak Bu, jenengan harus dinafkahi. Bahkan di dalam surat nikah itu kalau sampai 3 bulan berturut-turut tidak diberikan nafkah, kemudian si istri memberikan itu, menjadikan itu sebagai alasan untuk menggugat talak, maka jatuhlah talak 1. 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah. Iku butuhlah turu apa ora sih? Udah temenan. Kene ngotot dadak nang mburi turu. Iya, iya. Oh, tidak bisa nikah langsung ya. Karena itu masih belum disahkan oleh pengadilan. Seorang istri itu boleh nikah lagi kalau sudah disahkan oleh pengadilan. Jadi tidak angker. Oke, ini saya sampai sini aja dulu ya. Sampai sini karena ini juga kapasitas rekamannya juga akan terbatas. Tapi setidaknya paling tidak ini memberikan pembelajaran bulu kalian jenengan untuk coba dihidupkan dulu. Ibu-ibu dihidupkan dulu sambil saya lanjutkan 5 menit lagi. Ya, kita. Jadi di sini ya, bagaimana tanggung jawab seorang laki-laki untuk memberikan yang terbaik buat istrinya. Makanya Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Wahai laki-laki, andai kata di sini ada para suami panjenengan hadir di sini, kemudian saya mengatakan, jihadmu adalah ketika engkau berjalan untuk mengais rizki, cucuran keringatmu yang kau tumpahkan hanya untuk mencari rizki untuk istri dan anak-anakmu, itu adalah jihadmu. Ketika seorang suami jalan mengais rizki, tiba-tiba di jalan ada sesuatu sampai meninggal kecelakaan, padahal orang itu beribadah, matinya mati syahid. Luar biasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkat ya, derajatnya diangkat oleh Allah bagi seorang suami yang betul-betul mengais rizki untuk kepentingan keluarganya. Maka dari itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, penting kiranya seorang suami itu tahu itu ya. Tahu itu bahwa ini adalah kewajiban dia untuk menjadikan keluarganya itu aman, baik dari pangan, kemudian sandangnya, pangannya juga papannya, 3 itu. Jadi itu, nah ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau dibalik Ustadz. Nah ini makanya kalau kalian jenengan hati-hati nggih. Memang yang paling penting Bu, yang paling penting itu memang seorang istri itu di rumah itu enak memang. Istri di rumah itu enak ya, tapi bukan berarti bahwa seorang istri itu tidak boleh bekerja. Tergantung bagaimana memanage. Halo? Jangan sampai kalau kalian jenengan menilai orang lain karena panjenengan ada di rumah, kemudian orang itu kehidupan orang lain itu seolah-olah kalau tidak sama dengan jenengan salahkan. Halo? Paham maksud saya? Contoh begini. Saya punya istri saya kerja. Panjenengan punya suami jenengan bekerja. Jenengan tidak bekerja, kemudian saya mengatakan, enak koyok bujuku ngono lho. Bujuku itu nyambut gawe, aku juga nyambut gawe. Jangan begitu. Belum. Jangan mengukur baju orang lain dengan ukuran tubuhnya. Jangan. Orang itu punya keadaan beda-beda. Jangan gampang menyalahkan orang, nggak boleh. Maka dari itu kalau kalian jenengan cari lika-likunya. Di mana prestasi hidup yang mereka, ya Allah, orang itu suami istri masih juga mencari nafkah dua-duanya. Tapi anaknya juga tercipta, anaknya juga ahli ibadah, anaknya juga ahli baca Quran, anaknya juga sering ke musola, anaknya juga Nah itu yang unik.
Kalau ada seorang istri yang di rumah menciptakan anak yang soleh dan solehah, suaminya juga menjadi anak yang soleh, itu menurut saya masih biasa. Tapi kalau dua-duanya sibuk, tapi masih amanah. Tapi kalau misalkan terjadi deadlock, terjadi sesuatu yang tabrakan ya, maka ini harus dipilih, Bu. Suami kerja, istri kerja. Suami ternyata dengan bekerja, ternyata ada madorot. Istri bekerja juga menambah madorot. Nah, inilah yang harus dikendalikan. Gimana caranya? Ya salah satulah. Kalau memang bisa mencukupi, cukup salah satu, istri tetap di rumah. Jadi enak. Jadi anaknya bisa aman. Jadi tidak seharusnya kalau kalian jenengan mengais rizki sampai seperti itu, akhirnya anaknya tidak kenal, pulang rumah anaknya sudah tertidur. Itu surganya ada di situ loh, Bu. Coba jenengan bayangkan panjenengan ada suami, ada istri, panjenengan berguyon, bercendara, bercengkramah, itu guyon, itu surga jenengan. Bayangkan seorang bos yang punya hotel 5, tapi tidak pernah guyon koyok ngono. Masih kaya jenengan. Halo? Masih kaya jenengan. Kasihan ya. Punya hotel 5. Isuk neng Hong Kong. Sore neng Malaysia. Dalu baru di rumah, bojone wis turu, anake wis turu. Akhirnya anak dekat dengan pembantu, tidak kenal dengan bapaknya. Mana? Surganya ada di mana? Panjenengan betapa bahagianya ketika panjenengan punya anak sekalipun hidup kita pas-pasan, istrinya Allah subhanallah ketika mau keluar kemana masih cium tangan suaminya. Ketika sang suami mau kerja, Masya Allah subhanallah masih pamit sama istrinya. Pulang nanti bercengkramah lagi, kemudian bisa berjalan, bisa menikmati bersama, makan bersama. Ya itu surganya di situ. Bisa dipahami nggih? Mudah-mudahan kulo kalian jenengan seperti itulah hidup dan kehidupan kita dalam menjalin rumah tangga. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup dengan doa? Ya, silakan. Wis kadung dikei. Sebetulnya mahar itu bisa juga, tapi ada semacam hak panjenengan. Contoh ya, contoh begini. Contoh Bu Badri dengan Pak Badri. Pak Badri belum memberikan mahar, tapi sudah janji, Bu Badri nanti maharnya saya kasih ya. Saya kasih rumah seharga 300 juta. Misalkan, ini contoh dulu. Saya punya ini. Baik kata Bu Badri, tapi ojo saiki maharin kok. Jadi utang. Nah, akadnya utang itu walaupun tidak tidak lumrah ya seperti itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak boleh, Bu. Tidak boleh dikumpuli sebelum dia betul-betul menikmati memegang mahar itu. Iki lo mahar, iki lo omai. Kasih suratnya, iki lo. Ternyata sudah atas nama Bu Badri. Ah, itu baru. Artinya kalau misalkan mahar karena memang si suami belum punya pekerjaan yang tetap, dikai duwe, rotok kemelintih, 5 juta mahari. Mari ngono luntang lantung gak tuh nyambut gawe. Iyalah Mas, iki gawe duwe sampean asli nih sakmene, tabungan ini sampean sakmene 5 juta iya. Ya Mas tak balik no maneh nang sampean, pokoknya sing penting aku wis nerimu saiki tak balik no. Ah, itu beda lagi. Yang penting jenengan sudah menerima. Perkara dibalik no iku hak jenengan memberikan kepada suami. Kok cek kebangetani sing wedok ngekei sing mestine sing lanang ngekei sing ngono lho Bu, mestine koyo ngono. Makanya sing paling enak memang begitu Bu, golek menantu iku ya pekerjaane mapan, wonge ya soleh, ahli baca Quran, ya ganteng. Karepe sampean gak iso golek koyo ngono iku. Mesti wajahe elek, tapi suarane enak.
gak duwe, ana ganteng, duweke akeh, tapi kasar nih ngomong. Serba salah, memang gak mungkin ada yang baik. Tapi makanya agama mempunyai tuntunan, golek agomonis. Sebab kalau agama yang jenengan jadikan parokan, semuanya jadi indah. Jenengan coba cari kekayaannya. Jenengan kuaya suki, iya nek sik suki. Nek tiba bangkrut, ayo. Jenengan si ayu saiki 30 tahun meneh. Yo. Bu Heri biyen niku primadona sampean. Saiki primadona. Bukti ini masih ada orang yang mengatakan I love you kok. Cuman kon doaku kula boten purun Ustaz. Kula kadung sayang kali majelis taklim Ustaz. Kula pengen ibadah ya Allah, matur nuwun Bu Heri, matur nuwun aku muni ngono. Ngono ngomongnya ku nang villa Bu, alhamdulillah. Aku kayak sok turun delok omongane Bu. Aku kayak sok turu sewengi ngomongan sama istri saya guyon sampai malam bener. Ngapunten Ustaz kula badhe curhat nopo? Kula malu Ustaz. Jenengan nopo sih? Bu boten napa-napa boten usah malu. Kula malu Ustaz. Ana ping 10 ngomong kula malu. Sajane jenengan wonten nopo sih? Kula wonten sing ngelamar. Hah? Inilah as-sakinah. Semuanya jadi asa. Sekalipun Dede Herlino yang melamar Bu Heri tetap menjadikan majelis ini yang nomor. Oh, lho Bu. Makanya jenengan boten. Masya Allah tahun 2013 saya awal ketika bimbing umroh dari Jakarta ketemu sama Dede Herlino di Madinah. Masya Allah jamaahku Bu. Ustadz foto aku Ustadz. Cepet Ustadz. Aku pembimbingnya jadi tukang foto di situ. Begitu sampai saya keperucut gitu, ketemu sama teman pakai bahasa Arab, tiba-tiba ada Dede Herlino di situ. Saya mengatakan, aku lu syukron kasir li itahi hadil furso. Saya nggak ngerti. Sorry saya katakan. Terima kasih jamaah saya ngerepoti Anda. Oh nggak apa-apa. Orangnya baik, ya. Jadi memang dia keturunannya memang ganteng-ganteng semua saudara-saudaranya. Masya Allah, sampai ada yang cemburu itu. Ada seorang perawat laki-laki dan istrinya juga seorang perawat. Jadi minta gandengan begini Bu. Sing lanang mecucun. Baik seperti itu nggih. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Sehat semua nggih. Senang napa boten? Senang napa boten? Masih mau ngaji seperti ini? Enaknya pakai laptop apa boten? Enak pakai kita. Nanti kalau misalkan laptop ini sudah ngadat, kemudian kita kembali pakai kitab lagi. Doakan Ustadz Muafi bisa mendapatkan rizki ya. Jenengan doakan ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Entek ngamek kurang golek yo gak moro. Tapi insya Allah moro. Seperti siapa Ismail, tiba-tiba apa yang terjadi? Ustadz, loh, aku lihat di sini, saya lihat di sini Bu, mohon maaf. Tiba-tiba ada, loh kok ada transfer? 1 juta dari mana ini? Tiba-tiba, Ustadz, amanah dari ibu saya, Ustadz. Mudah-mudahan ibu saya diberikan tempat. Oh ya, makasih Ismail. Mohon maaf saya katakan, saya dari awal mengatakan bahwa tambahan uang dari kamu saya kumpulkan untuk beli. Ya, alhamdulillah. Pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan menuju rezeki. Karena ini sudah tidak memungkinkan Bu. Kalau dipakai daring masih bisa. Tapi kalau sudah sudah tidak bisa. Karena saya pernah mengosongkan isinya. Tapi tetap begini. Ya. Baik, kita ada lagi? Sudah cukup nggih? Cukup nggih? Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما برحمتك وعنايتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkau tahu, ya Allah. Engkau tahu apa yang tersimpan di dalam hati kami, ya Allah. Engkau tahu, ya Allah, bahwa setiap langkah kaki kami datang ke tempat ini, ya Allah. Yang kami tuju, yang kami inginkan hanya ridho. Ridho dan ridhomu, ya Allah. Langkahkan kaki kami, ya Allah, untuk selalu menuntut ilmu. Agar iman kami selalu bertambah dan amal soleh kami bertambah. Duhai ya Allah, tunjukkan pada kami, ya Allah, arah menuju kebahagiaan. Karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki selain dengan kebahagiaan yang sudah digariskan oleh-Mu, ya Allah. Baik yang Kau gambarkan lewat Al-Quran, baik walaupun juga, begitu juga dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duhai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan sisa hidup dan kehidupan kami. Jadikan sisa umur kami, ya Allah, menjadi sisa umur yang barokah, menjadi sisa umur yang maslahah. Rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wad dunya hatal akhirah. Ya Allah, karuniakan kami suami istri yang soleh dan solehah. Karuniakan kami suami yang bisa bertanggung jawab, ya Allah. Yang menjadi imam dalam rumah tangga kami, ya Allah. Yang menjadi penuntun dalam rumah tangga kami, ya Allah. Yang menjadi arah menuju jalan surgamu, ya Allah. Jangan biarkan suami kami, istri kami, ya Allah. Menjadi suami istri yang menghantarkan kami terlempar kepada jurang api neraka-Mu, ya Allah. Duhai ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, karuniakan rumah tangga kami sesejuk rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karuniakan rumah tangga kami damai dan tentram, sedamai dan tentram rumah tangganya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Karuniakan rumah tangga kami tentram, sabar dan nikmat, sesabar dan nikmatnya rumah tangga Nabi Yusuf alaihi salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Duhai ya Rahman, lahirkan pada kami anak-anak yang lebih solih daripada kami. Lahirkan dari kami anak-anak keturunan yang lebih ikhlas daripada kami. Lahirkan untuk kami anak-anak yang lebih alim daripada kami, ya Allah. Yang bisa menuntun kami, ya Allah. Yang bisa mendoakan kami, ya Allah. Di suatu saat kami menghadap kepadamu, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.